1 kilo telur bisa menghasilkan 100 kilo jangkrik. Hari ini buat saya merupakan satu kesempatan yang sangat baik sekali. Satu hal yang langka dijumpai. Ini berada di hometown saya di Kota Banyumas. Seringkali pada saat kita bertemu dengan orang-orang sudah usia 50 tahunan ke atas, selalu saja mengatakan bahwa kalau usaha itu adalah usaha-usaha besar. Buka coffee shop, buka peternakan kambing, buka peternakan ayam, menanam ini, menanam itu yang memerlukan berhektar-hektar, dan itu semua memang memerlukan biaya mahal. Dan rata-rata mengatakan, saya nggak punya modal. Nah, hari ini berkesempatan untuk ngobrol dengan satu usaha berbeda sekali, yaitu usaha peternakan. Peternakan apa? Kita langsung tanya kepada narasumber kita. Mas Yudi, ini peternak apa, Mas? Peternak pembesaran jangkrik. Jangkrik, jujur loh ya. Pernah dengar nggak orang piara jangkrik untuk dijual dalam ternak? Ternak itu artinya kan volume besar loh. Bukan piara jangkrik 5 biji kita jual ya, tapi ini besar. Nah, kalau bilang peternak jangkrik itu asalnya dari mana? Apakah telur atau dari jangkrik kecil? Dari telur. Dari telur. Iya. Nah, telur itu bagaimana itu? Beli telur atau Kita beli telur. dan Terus ditetaskan? ditetaskan. Dari telur sampai bisa dipanen itu kurang lebih perlu berapa lama? Ya sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ya. Nah, jangkrik itu modalnya kalau dibilang itu makannya itu apa? Makannya ya fur. Makanya Sama fur, dadaunan. daun-daunan. Ya. Daun itu daun apa? Daun ubi. Daun ubi, pisang, daun pisang, daun pepaya. daun pepaya. Yang Macam- artinya sebenarnya hal-hal yang berada di sekitar kita. Iya, di Semua lingkungan kita. ya, Iya. gitu. Iya. Lah, jadi beli telur. Iya. Ya, beli telur itu belinya apa? On-onan atau kiloan atau 1 kiloan karena 1 kita kilo. iya karena kita tebarannya per tebaran 1 kilo 4 kotak 4 kotak ya. Jadi itu beli 1 kilo Iya. ya. buat 4 kotak. Begitu beli 1 kilo terus ditetaskan. Iya, ditetaskan. Ditetaskan, terus begitu sudah menetas, prosesnya gimana? Prosesnya Begitu ya menetas, terus prosesnya ya hidup gitu aja. iya dikasih pakan fur, disemprot air, Nah, terus dikasih pelepah pisang untuk makannya, untuk makan dan minumnya seperti itu. gitu. Tapi Ya. untuk umuran sekitar setelah penetasan umuran sekitar 5 hari ke atas sudah bisa dikasih makan daun singkong. Dikasih makan Iya. daun singkong. Iya, nanti Ya. dimakani. Nah, Kita jadi mulai kurang makan lebih daun-daun. sekitar 30 harian ya, 1 Masa bulan. panen ini ya Masa panen itu sebulan, sebulan. kayak gitu. Iya. Ya. Lah, kalau sudah begitu dipanen, panenannya itu diapain? Dijualnya kemana? Dijual langsung ke ada yang mengambil langsung ke sini. Semacam kemitraan. Jadi ada yang mengambil ke Iya, sini ya. semacam Mitranya mitra. mengambil, Iya, kayak gitu. iya, Ya. mitranya. Begitu diambil, lah itu 1 kilo ya. Kalau 1 kilo bisa menghasilkan berapa kilo? 1 kilo ya kalau kita perawatannya bagus, petasannya bagus, 1 kilo bisa 100 kiloan lah. 1 kilo Telur bisa menghasilkan 100 kilo jangkrik. jangkrik. Iya. Nah, jangkrik itu 1 kilo ya. Kalau dibilang jangkrik 1 kilo itu kurang lebih aja ya. Kan kalau harga itu Turun naik, fluktuasi, iya. fluktuasi gitu Turun ya. naik tergantung masa panen. Nah, range-nya ya paling kecil pernah harga jual berapa? Paling kecil kita 13.000, 13.000 sekilo, itu paling murah. paling murah. Paling mahal Paling mahal bisa nyampe 35 bahkan 40 pernah. sampai 40.000 1 kilo ya. Jadi 13.000
sampai 40.000. Ini fluktuasi ya. turun naik. Jadi harganya seperti harga crude oil ya. Ini naik turun begitu ya. cepat. Aneh ya. Iya. Dan itu tentu karena pengaruhnya supply and demand ya. Ya, Gitu, karena ya. masa panen otomatis banyak barang, otomatis Gitu. kan harganya Begitu ya. Lah, begitu panen itu sekali panen bisa sampai 100 kilo. iya kurang lebihnya. Lah, pengalaman Mas Yudi 1 bulan ini kan berarti berjenjang ya. Iya. Itu bisa berapa kali panen? Ya kalau kita berjenjang bisa, karena kita 16 box bisa 3 kali. 3 kali Iya. panen. Tergantung kita Sebulan bisa 3 kali Iya, panen. Ya? tergantung jarak kita dikasih beli telurnya. Oh, Kadang-kadang kan telur kita beli nggak ada. eh, Jangka waktunya bisa 3 hari 4 hari. Kalau memang jangka waktunya kita panen terus ada telur, itu lebih cepat lagi, waktunya lebih pendek lagi. iya, iya. Kalau di tempat ini 12, di depan 4, berarti Oh. 16 box. 16 box. Iya. Ini ada 16 box ya. Jadi satu box itu untuk 2 on setengah telur. 2 On setengah telur. on setengah Iya, telur. jadi Ya. 4 box buat 1 kilo telur. 4 Oh, box buat Iya. 1 kilo telur. jadi semua ada 16 box ini ya. Iya. Iya, iya. Nah, yang berusaha seperti ini kalau di lingkungan kita di area Banyumas ini banyak atau tidak? Kalau di Banyumas lumayan banyak, Oh, cukup banyak Iya. sebenarnya ya. banyak. Jadi yang usaha sejenis itu Ya. ternyata Tapi cukup banyak. lain Ya. di desa-desa lain gitu. Iya. Kalau di Kayak sini gitu. cuma saya. Oh, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ini hambatannya ya. Hambatannya dari beli telur sampai panen, ini yang membuat kadang-kadang pernah nggak itu gagal panen atau apa ada hama atau apa ada nggak gitu? Ada. Ada. Namanya itu hama kepik. Kepik. Kepik Nah. ya. Kepik itu semacam apa ya, hewan yang terbang. Ah, Itu nanti masuk ke kotak, bertelur, nanti telurnya menetas jadi bulat. ulat. Ya, Dan ulat itu yang makanin si jangkriknya itu. ulat itu makan fur. Makan purnya. Iya, fur. Hmm. Kalau furnya nggak ada, nanti itu dia menyerang jangkrik. Menyerang Ya, jangkriknya. seperti itu. Jadi masih ada hamanya juga Masih ada gitu hamanya, ya. ya. Untuk mencegah hamanya itu Dengan pakai tutup pakai tutup maring itu. ya. Oh, pakai jaring-jaring Jaring-jaring. yang kecil itu Kecil yang tadi nggak masuk, ya. ya. Itu untuk Ya, itu. itu sangat efektif. Nah, sebenarnya yang membeli ini ya, yang membeli itu mereka gunakan jangkrik itu untuk apa? Untuk pakan burung, Pakan burung, untuk pakan ikan, pakan ikan, mancing mungkin ya. mancing. Mancing itu terus mungkin juga untuk tebar nelayan yang mau menjaring jaring Oh, ikan. gitu ya. Ternyata mereka itu memerlukan umpan dan umpannya adalah yang paling efektif jangkrik. Dan jangkrik itu ternyata ada yang mensuplai. Lah hari ini kita ketemu dengan yang mensuplai. Amazing kan? Coba kalau dilihat modalnya itu tempat sama kita beli telurnya Telur sama beli furnya. ya. Jadi kalau dibilang itu sebenarnya kan modal kecil kan, tetapi menghasilkan lumayan loh. Ya, coba lihat. Ini pembelajaran ya. Jadi bukan mengajak peternak jangkrik, tetapi mikirnya jangan selalu gede-gede ya. Mikir kita ini yang kejangkau di pikiran kita saja ya. Kalau kita mikir terlalu gede, ya segala sesuatu nggak mungkin ya. Jadi sesuatu itu coba dipecah-pecah. Ya, kalau memang misalnya kita mau bisnis kepengen punya rumah makan. Lah kalau melihat rumah makan sebegitu besar, kita nggak mampu bikin rumah makannya. Kita melihat mereka itu perlunya apa. Ada sahabat saya kalau di podcast sebelumnya pernah mereka menjual apa? Bawang goreng. Lah karena tanpa bawang goreng juga mereka tidak bisa memberikan satu masakan yang enak. Nah, bawang goreng itu bagian rumah makan. Jadi pada saat kita tidak mampu membuat rumah makannya, mulai dari bawang gorengnya, gitu loh. Waktu kita mau beternak,
kita mau berternak burung, belum mampu, mahal ya. Terus mau kita menjadi nelayan, belum mampu lagi ke situ, ya beternak jangkriknya dulu. Dan lama-lama bisa menuju ke situ. Inilah pembelajaran kita, dan kita jangan melihat semua itu tidak mungkin. Segala sesuatu ada jalannya. Nah, bagi Mas Yudi, kalau dibilang orang-orang ini yang seringkali mikirnya susah-susah, Mas Yudi ada pesan apa buat mereka? Ya, buat saya sih tetap berusaha saja, jalani saja, Iya. nikmati saja prosesnya. Iya, Karena hal sekecil apapun akan tetap bisa bermanfaat kalau kita melakukannya dengan hati untuk keluarga. iya betul. Kebahagiaan keluarga Iya. yang utama. Iya. Ya. Jadi kita hidup sekali supaya kita juga memberikan manfaat Iya. buat keluarga kita. Ya. Karena saya di sini sendiri target saya sendiri untuk beternak jangkrik adalah untuk meluluskan anak saya Anak kuliah. saya Ya. kuliah Ya, sekarang dengan sudah sudah semester 6 teknik sipil teknik sipil. Semester 6 teknik Iya. sipil. dan alhamdulillah dengan saya berjuang seperti ini anak bisa melihat ya akhirnya apa anak fokus kuliah alhamdulillah nilainya juga beasiswa dengan jangkrik saya optimis anak saya bisa menjadi seorang insinyur. Coba dengar sendiri kan, ya, bahwa jangkrik ini bisa membuat anaknya menjadi insinyur teknik sipil. Coba saya sendiri mendengarnya, tergetar hati saya melihat bahwa satu kenyataan ya, bukan muluk-muluk. Pak Yudi ini punya anak sekarang lagi kuliah semester 6 teknik sipil, dan itu dibiayai oleh bapaknya sebagai pengusaha jangkrik. Luar biasa kan pembelajaran kita pada hari ini. Mas Yudi, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Ya. hari ini kita Terima ketemu dan pasti ada pembelajaran buat sahabat-sahabat kita semuanya. Saya Gadi Budiman dari GB Empowering. Sampai jumpa.